grafiknya di ngecek tahunya kemarin di sini jelek. Siap. Aman nih. Tes. Belum nyala ini. Tolong nyalain. Bismillah. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan membahas kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allam Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau mulai pembahasan kitab ini dengan mengatakan, i'lam, ketahuilah. Maknanya adalah ta'allam, wafham, wa tayaqqan. Pelajarilah, pahami, dan yakini. Anna min a'zami nawaqidil Islam asyaratan. Bahwa termasuk sebesar-besarnya pembatal keislaman adalah 10 pembatal. Beliau menyebutkan 10 bukan bermakna beliau membatasi bahwa dosa yang dapat membatalkan Islam hanya 10. Tapi sebagaimana kata beliau, 10 ini termasuk sebesar-besarnya pembatal keislaman. Dan juga karena 10 hal ini disepakati ulama dan paling banyak tersebar. Jadi paling tidak 3 alasan mengapa penulis rahimahullah memilih untuk menjelaskan 10 pembatal keislaman ini. Yang pertama, sebagaimana kata beliau, ini termasuk sebesar-besarnya pembatal keislaman. Yang kedua, 10 hal ini disepakati seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat padanya. Contoh yang ulama beda pendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Dalil-dalil menunjukkan pendapat yang kuat adalah juga termasuk pembatal keislaman. Yang ketiga, ini yang paling banyak tersebar. Bahkan sampai di masa kita ini. Jadi 10 pembatal keislaman ini bukan pembatasan. Masih banyak yang beliau belum sebutkan di sini. Kita mulai. Al-awwal, yang pertama adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuknya ada 2. Pertama dalam keyakinan, yaitu ketika seorang meyakini ada selain Allah yang berhak disembah, maka dia telah terjerumus dalam dosa syirik. Dan dia telah membatalkan pokok keislaman, yaitu kalimat La ilaha illallah. Yang sudah sering kita pelajari, kalimat ini mengandung 2 rukun. Rukun yang pertama
An-nafyu, penafikan, yang terkandung di dalam la ilaha. Artinya, kita ingkari, kita salahkan, dan kita jauhi semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Dan rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan, yang terkandung di dalam illallah. Artinya kita yakini hanya Allah yang berhak disembah. Sebagaimana juga Allah tegaskan di surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu dialah Allah yang berhak disembah. Adapun yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Dan bahwasanya Allah Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian itu dialah Allah sesembahan yang benar, dan semua yang disembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Ini keyakinan asasi setiap muslim yang terkandung dalam la ilaha illallah. Sebagaimana Allah tegaskan, sebagaimana yang terkandung dalam makna la ilaha illallah, la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, bentuk syirik dalam ibadah adalah ketika seseorang mempersembahkan satu ibadahnya kepada selain Allah. Maka itu syirik dalam ibadah. Kenapa? Karena ibadah milik khusus Allah. Dalam surat Al-An'am, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Menunjukkan ibadah milik khusus Allah. Maka mempersembahkannya kepada selain Allah adalah dosa syirik. Dan Syekh juga menyebutkan dalil tentang bahaya dosa syirik. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu. Maksudnya dosa yang lebih ringan, lebih rendah daripada syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa terdapat dalam 2 ayat 48 dan 116. Hanya saja kesamaan 2 ayat ini di bagian awal saja. Sedangkan lanjutannya berbeda. Namun lanjutannya masih berbicara tentang bahaya dosa syirik. Lanjutan An-Nisa 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Lanjutan An-Nisa ayat 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Karena Allah menetapkan tidak ada ampunan lagi bagi orang yang berbuat dosa syirik. Namun makna ayat ini, kalau sampai mati dia tidak bertobat. Oleh karena itu, orang yang berbuat dosa syirik harus kita ajak bertobat. Jangan kita mengatakan nggak perlu ajak dia bertobat karena dosanya tidak terampunkan. Harus kita ajak dia bertobat. Bukankah para sahabat Nabi Muhammad SAW mayoritasnya dulu adalah orang-orang musyrik, tapi kemudian mereka bertobat kepada Allah dengan taubat yang benar, mereka masuk Islam, maka Allah mengampuni dosa mereka. Sedangkan dosa lain selain dosa kesyirikan dan kekufuran,
Meskipun pelakunya tidak bertobat sampai mati, masih ada harapan dia mendapatkan ampunan. Oleh karena itu, ayat ini juga memberi faidah tentang akidah ahli sunnah terhadap status pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar itu, selama dosanya bukan kesyirikan dan kekafiran, di dunia dia masih muslim, tidak boleh dikafirkan. Karena Allah mengabarkan dia masih ada harapan mendapatkan ampunan. Dan di akhirat, nasibnya tahta masyiatillahi azza wa jalla, sesuai kehendak Allah. In sya'a adzabahu wa in sya'a ghafara lahu. Kalau Allah menghendaki diazab, maka dia diazab. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka dia bisa langsung masuk surga. Allah ampuni dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini nasib pelaku dosa besar di akhirat yang sampai mati tidak bertobat. Adapun orang yang bertobat, jangankan dosa besar, dosa syirik dan kufur sekalipun, Allah akan ampuni, asalkan dia memenuhi syarat-syarat bertobat. Sedangkan kaum Khawarij memandang pelaku dosa besar di dunia kafir dan di akhirat kekal di neraka. Mu'tazilah punya bid'ah yang lain. Mereka mengatakan pelaku dosa besar di dunia tidak kafir tapi tidak juga muslim. Dan ini ajaran bid'ah, keyakinan yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Mu'tazilah juga meyakini dia kekal di neraka. Sedangkan Murji'ah kebalikannya. Mereka menganggap pelaku dosa besar, bahkan dosa kekafiran, tidak memberi pengaruh pada imannya. Imannya tetap statis. Sehingga dia pasti masuk surga. Maka Ahlus Sunnah di tengah-tengah di antara kelompok-kelompok yang menyimpang. Ahlus Sunnah meyakini pelaku dosa besar masih muslim, tapi muslim naqisul iman, yang lemah imannya. Dan di akhirat, nasibnya sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki diampuni, dia diampuni dan langsung masuk surga. Kalau Allah menghendaki diazab, maka dia pun diazab. Namun, Ahlus Sunnah juga meyakini azabnya tidak kekal. Sebab dalil-dalil menunjukkan dan juga disepakati ulama Islam, ulama Ahli Sunnati wal Jamaah, yang kekal di neraka hanyalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Ini juga menunjukkan betapa bahayanya dosa syirik itu, sebagaimana dalil yang berikutnya, kata penulis rahimahullah, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Sehingga pelaku dosa syirik itu pasti masuk neraka, tidak ada kemungkinan lain, tidak ada kesempatan mendapatkan ampunan apabila sampai mati dia tidak bertobat, dan yang paling berbahaya adalah dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Menunjukkan kepada kita jemaah sekalian satu pelajaran penting. Tidak ada dalam hidup ini yang lebih membahayakan kita daripada dosa syirik. Tanamkan dalam akidah kita. Semua bahaya apapun, tidak ada apa-apanya dibandingkan bahaya dosa syirik. Apakah bahaya dosa yang lain? Maupun bahaya yang menimpa fisik kita. Bahaya dosa yang lain, tadi sudah kita sebutkan. Dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, asal bukan syirik dan kufur, masih ada harapan mendapatkan ampunan. Andai pelakunya tidak diampuni dan dimasukkan ke dalam neraka, dia tidak kekal di neraka. Begitu pula bahaya apapun yang mengancam fisik kita. Dan bahaya terbesar yang mengancam fisik di dunia ini apa? Bahaya kematian, kan? Dan kematian itu bertingkat-tingkat.
kematian yang paling tragis, yang paling menderita sekalipun, tidak ada apa-apanya dibandingkan dosa syirik. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, la tusyrik billahi syai'an wa in qut'ta wa hurrikta. Jangan kamu persekutukan Allah sedikit pun, meskipun kamu dibunuh dengan cara yang paling kejam, yaitu dicincang-cincang atau dibakar. Dipotong, dipenggal-penggal sedikit demi sedikit, terakhir baru mati. Itu mati yang sangat menderita. Tersiksa dulu, terbakar dulu, baru mati. Tapi kata Nabi SAW, meskipun itu yang kamu hadapi, maka jangan sekali-kali mempersekutukan Allah. Kenapa? Itu bahayanya tidak ada apa-apanya dibandingkan bahaya dosa syirik. Karena ketika ruh berpisah dari jasad, selesai semua rasa sakit. Selesai semua rasa sakit. Tidak ada rasa sakit di dunia ini yang dibawa sampai ke kubur, tidak ada. Namun, penderitaan karena kesyirikan dan kekufuran lebih dahsyat dan sifatnya kekal abadi. Kemudian, penulis rahimahullah memberikan contoh syirik dalam ibadah. Wa minhu dzabhu li ghairillahi. Contohnya adalah menyembelih untuk selain Allah. Kaman yadhbahu lil jin aw lil qabri. Seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Maksudnya jemaah sekalian, menyembelih dengan niat untuk pengagungan atau pendekatan diri atau persembahan seperti untuk sesajen. Apabila dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik besar. Kenapa? Karena menyembelih seperti itu adalah ibadah. Sebagaimana firman Allah, "Fasholli li rabbika wanhar", salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillahi." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam Nailul Awtar ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, "Fa in kana dzabih musliman qabla dzalika shara bidzabhi murtaddan." Apabila orang yang menyembelih untuk pengagungan kepada selain Allah sebelum itu adalah Muslim, maka jadilah dia dengan penyembelihannya untuk selain Allah itu orang yang murtad. Contoh lain, berdoa kepada selain Allah. Dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Hadi dalam kitab beliau As-Sarimul Munki. Walau ja'a insanun ila sariril mayyit an-nash. Andai seseorang mendatangi keranda mayit, yad'uhu min dunillahi wa yastaghitsu bihi. Yad'uhu min dunillah wa yastaghitsu bihi. Dia berdoa kepada selain Allah, dia berdoa kepada mayit tersebut dan dia meminta pertolongan kepadanya. Kana hadza syirkan muharraman bi ijma'il muslimin. Maka ini adalah syirik yang haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Jadi ulama sepakat perbuatan dosa syirik itu wajib kita jauhi, hukumnya haram, bahkan itulah dosa terbesar dan juga menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Ini contoh syirik dalam ibadah. Lalu bagaimana kalau seseorang niatnya berdoa kepada selain Allah hanya untuk dijadikan perantara? Inilah pembahasan berikutnya. Ats-tsani, pembatal keislaman yang kedua. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhumus syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Barang siapa menjadikan antara
dirinya dengan Allah perantara. Lalu dia berdoa kepada para perantara tersebut dan meminta syafaat kepada mereka dan bertawakal kepada mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma' kesepakatan ulama. Imam Ibnu Muflih rahimahullah sebagaimana dalam Al-Furu' mengatakan, li'anna dzalika ka fi'li 'abidil asnam. Karena perbuatan itu sama saja dengan perbuatan para penyembah patung dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qailin, mereka berkata sebagaimana Allah sebutkan ucapan mereka dalam surat Az-Zumar ayat ke-3. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah sembahan-sembahan selain Allah itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Al-Mardawi juga di dalam Al-Insaf menukil kesepakatan ini, kata beliau, wa kadzal hukmu law ja'ala bainahu bainallahi wasa'id yatawakkal 'alaihim wa yad'uhum wa yas'aluhum ijma'an kafara ijma'an. Demikian pula hukum bagi seseorang andai dia menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara. Dia bertawakal kepada mereka dan berdoa kepada mereka dan memohon kepada mereka, maka ini adalah kekufuran berdasarkan ijma'. Tidak ada perbedaan pendapat padanya. Kenapa? Karena di sini ada minimalnya 2 syirik dan bisa menjadi 3. Yang pertama, syirik dalam ibadah, yaitu berdoa kepada selain Allah. Sebab Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka berdoa kepada selain Allah sama saja menyembah kepada selain Allah. Yang kedua, meyakini ada selain Allah yang maha mampu mendengar doa. Padahal dalam Al-Quran Allah menegaskan ucapan para nabi, innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau ya Allah yang maha mendengar doa. Ini sifat khusus Allah. Bayangkan jemaah sekalian, mendengar doa banyaknya makhluk dengan bahasa yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda. Meskipun mereka berdoa di waktu yang sama, Allah maha mampu mendengarnya. Ini kemampuan khusus milik Allah. Kalau kita yakin para wali itu pun bisa melakukannya, maka itu syirik dalam sifat Allah. Yang ketiga, kalau ternyata mereka meyakini wali yang mereka jadikan perantara tidak harus meneruskan doa mereka kepada Allah, tapi wali itulah yang mengabulkan, maka syiriknya menjadi 3. Yaitu meyakini ada selain Allah yang maha mampu mengabulkan doa. Padahal Allah menegaskan, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Siapakah yang dapat mengabulkan doa orang yang kesusahan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan keburukan itu? Tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk kesyirikan. Meskipun mereka sebut tawassul, maka ini tawassul yang syirik, bukan tawassul yang dibenarkan oleh syariat. Terlebih lagi minta syafaat. Padahal Allah menegaskan, kullillahi syafa'atu jami'an. Katakan, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-44. Maka menunjukkan kepada kita syafaat milik khusus Allah. Sehingga orang yang memintanya kepada selain Allah, dia telah berbuat syirik. Beda halnya kalau kita minta duit kepada orang tua kita misalkan. Itu bukan syirik. Karena orang tua kita bisa mengabulkan. Bukan kekhususan Allah. Tapi memberi syafaat itu kekhususan Allah. Di sini memang ada salah kaprah. Karena Nabi Muhammad SAW akan memberi syafaat, mereka sudah berdoa kepada beliau, minta syafaat di dunia. Padahal itu baru janji yang Allah berikan untuk beliau.
belum dikasih sekarang, dan meminta syafaat dan mengharapkannya dari selain Allah, ini juga termasuk kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu yang Allah sebutkan di surat Yunus ayat ke-18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa menimpakan mudarat kepada mereka, tidak pula bisa memberi manfaat. Dan mereka berkata, yang kami sembah itu adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Ditambah lagi mereka bertawakal kepadanya. Ini juga tambahan kesyirikan. Karena tawakal adalah ibadah tersendiri. Sehingga di surat Al-Maidah ayat ke-23 Allah menegaskan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal kalau kamu benar-benar beriman. Berarti orang yang bertawakal kepada selain Allah bukan orang yang benar-benar beriman. Ats-tsalits, pembatal keislaman yang ketiga. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau menganggap mereka tidak kafir tapi beriman, atau sekedar ragu dengan kekufuran mereka, atau membenarkan madhab mereka, maksudnya pendapat mereka yang kufur seperti penyembahan kepada selain Allah, maka dia kafir berdasarkan ijma', kesepakatan seluruh ulama, yaitu dari seluruh madhab, tidak ada perbedaan pendapat. Di antara jamaah sekalian, nukilan kesepakatan ini disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad dalam Asy-Syifa. Wa qailu hadza kulluhu kafirun bil ijma' ala kufri man lam yukaffir ahadan minan nasara wal yahud wa kulli man faraqa dinal muslimin aw waqafa fi takfirihim aw syakka. Dan orang yang mengatakan semua ini kafir berdasarkan ijma' atas kafirnya orang yang tidak mengkafirkan seseorang dari kalangan Nasara atau Yahudi dan agama apa saja selain agama kaum muslimin, atau bersikap netral dalam pengkafirannya. Maksudnya dia tidak mengatakan orang itu beriman, tidak pula mengatakan dia kafir, atau dia ragu dengan kekafirannya. Jadi kata beliau, ini ijma' ulama. Kafirnya 3 jenis orang. Yang pertama, tidak mengkafirkan non-muslim atau orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Yang kedua, tidak menganggap mereka beriman, tapi tidak pula mengkafirkan mereka, bersikap netral. Yang ketiga, sekedar ragu mereka kafir atau tidak. Ini juga kekufuran. Kenapa? Karena iman itu adalah keyakinan. Barang siapa yang ragu, berarti dia tidak beriman. Sebagaimana juga Allah tegaskan di surat Al-Hujurat ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, thumma lam yartabu. Hanyalah orang-orang yang beriman itu, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Jadi ini nukilan kesepakatan ulama atas kafirnya orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Kenapa pelakunya dikafirkan? Minimal karena 2 sebab. Yang pertama, berarti dia tidak lagi membenarkan la ilaha illallah. Karena sebagaimana sudah sering kita pelajari, la ilaha illallah harus diamalkan 2 rukunnya. An-nafyu dan al-itsbat. Menafikan, yaitu mengingkari, menyalahkan semua yang disembah selain Allah. Dan menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Berarti kalau dia mengatakan, misalkan Nasrani itu tidak kafir, mereka juga benar, maka dia telah mengingkari la ilaha illallah. Kenapa? Karena umat Nasrani menyembah kepada Yesus, menyembah kepada selain Allah.
Sedangkan la ilaha illallah menuntut kita untuk menyalahkan semua yang disembah selain Allah. Faman yakfur bit-taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada tagut, yaitu menyalahkan, mengingkari semua yang disembah selain Allah dan semua ajaran agama yang mengajak pemeluknya untuk menyembah kepada selain Allah. Ini yang pertama. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Faqad istamsaka, maka dia telah berpegang dengan bil urwatil wuthqa, tali yang sangat kuat. Para ulama salaf menafsirkan maknanya adalah la ilaha illallah. Itu yang dimaksud dengan tali yang sangat kuat. Sebab yang kedua, orang yang tidak mengkafirkan orang kafir itu dihukumi kafir sampai ulama sepakat, karena berarti dia mendustakan Al-Quran dan sunnah dan ijma' ulama yang mengkafirkan orang kafir. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah Al-Masih, Isa putra Maryam. Lalu dia mengatakan Nasrani tidak kafir, berarti dia mendustakan ayat ini. Dan hadis yang sangat banyak dan ijma' ulama. Maka ini adalah kekufuran. Dan di sini juga kita bisa memetik pelajaran, tidak boleh kita melakukan semua perbuatan atau mengatakan suatu ucapan yang mengandung persetujuan atau keridhaan terhadap agama orang kafir. Contoh, saat mereka sedang beribadah kepada selain Allah, lalu kita datangi, maka ini suatu bentuk keridhaan. Atau mereka merayakan kekufuran mereka, seperti merayakan hari lahir seseorang yang mereka yakini sebagai anak Allah, lalu kita ucapkan selamat, maka ini adalah bentuk keridhaan terhadap perbuatan mereka, sehingga itu adalah kekufuran. Dalam surat An-Nisa ayat 140 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepadamu dalam Alkitab, apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Kata Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau, li'anna man lam yajtanibuhum faqad radiya fi lahum warridha bil kufri kufrun. Karena orang yang tidak menjauhi orang-orang yang sedang melakukan kesyirikan dan kekufuran itu, berarti dia meridhoi perbuatan mereka, dan meridhoi kekufuran adalah kekufuran. Ar-Rabi, pembatal keislaman yang keempat, man i'taqada anna ghaira hadyin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadih. Barang siapa berkeyakinan bahwasannya selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuk beliau, au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi, atau hukum selain hukum beliau lebih baik daripada hukum beliau, kalladzina yufaddiluna hukmat tawagid ala hukmi, seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukumnya para tagut, hukum-hukum buatan manusia yang bertentangan dengan syariat, lebih baik menurut mereka daripada hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hukum Islam, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Ini juga berdasarkan ijma, kesepakatan ulama. Karena orang yang beriman itu meyakini hanya hukum Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat ke-50. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki?
Perhatikan jemaah sekalian, Allah menamakan semua hukum yang bertentangan dengan syariatnya, yang tidak sesuai petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hukum jahiliyah. Dinisbatkan kepada al-jahal, kebodohan. Meskipun yang merumuskan hukum itu dianggap orang-orang pintar, bergelar profesor doktor dari fakultas hukum dari berbagai negara. Tapi Allah mengatakan hukum mereka adalah hukum yang bodoh. Kenapa? Bertentangan dengan ilmu yang Allah turunkan. Lalu Allah menegaskan, "Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Asy-Syinkiti rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan, "Annal halala huwa ma ahallahullah." Bahwa yang halal adalah apa yang Allah Azza wa Jalla halalkan. Wal harama huwa ma harramahullah. Sedangkan yang haram adalah apa yang Allah haramkan. Wad dina huwa ma syara'ahullah. Dan agama adalah apa yang Allah syariatkan. Fa kullu tashri'in min ghairihi batilun. Maka setiap pensyariatan dari selain Allah adalah batil, yaitu yang bertentangan dengan syariatnya. Wal amalu bihi badala tasyri'illah inda man ya'taqidu annahu mithluhu aw khairun minhu kufrun bawahin la niza'a fihi. Dan mengamalkan suatu syariat atau hukum untuk mengganti syariat Allah, yaitu yang bertentangan dengan syariat Allah. Bagi orang yang meyakini bahwa selain hukum Allah itu sama kedudukannya dengan hukum Allah, atau lebih baik darinya, adalah kekufuran yang nyata, la niza'a fihi. Tidak ada silang pendapat ulama padanya. Jemaah sekalian, perhatikan baik-baik apa kata Syekh. Orang yang meyakini selain hukum Nabi Muhammad SAW atau hukum Islam, artinya hukum buatan manusia yang bertentangan dengan hukum Islam, lebih baik daripada hukum Islam, maka dia kafir. Berarti kalau dia masih meyakini hukum Islam lebih baik, meskipun dia berhukum dengan selain hukum Islam, maka dia tidak kafir. Karena itu bukan kufur besar, melainkan kufur kecil. Maka kalau kita perhatikan ucapan penulis, kita pun paham perbedaan antara ahlu sunnah dan khawarij. Khawarij mengkafirkan orang yang berhukum dengan selain syariat Allah. Tapi ahlu sunnah mengatakan itu pada dasarnya kufur kecil. Dari mana kita dapatkan? Dari penafsiran para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Surat Al-Maidah ayat 44. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, maksudnya kufrun duna kufrin. Kufur kecil. Bukan kufur besar. Maka kapan menjadi kufur besar? Dalam 5 keadaan. Yang pertama, jika seseorang menolak dan mengingkari hukum Allah. Misalkan dia mengatakan, hukum Allah ini saya nggak terima. Atau hukum Allah ini hanya cocok di Arab. Di daerah saya nggak cocok. Maka ini kufur. Yang kedua, yang tidak mengamalkannya sama sekali. Artinya tidak ada satupun ajaran Islam yang dia amalkan. Dan ini tidak terjadi pada orang muslim, melainkan orang kafir asli. Jadi dia nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji. Semuanya, nggak ada yang dia amalkan. Yang ketiga, inilah pembahasan kita. Apabila dia meyakini hukum Allah sama kedudukannya dengan hukum manusia. Jadi dia mengatakan sama-sama baik, terserah kita mau amalkan yang mana. Yang keempat, ini yang ditekankan oleh penulis. Ini lebih parah daripada yang ketiga. Dia menganggap hukum
manusia yang bertentangan dengan syariat lebih baik daripada hukum Allah. Dan yang kelima, apabila dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan ini ada dalil lain, yaitu surat At-Taubah ayat ke-31. Allah jelaskan di antara kesyirikan Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ulama dan pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Maksudnya bukan mereka sujud dan sholat atau ruku menyembah pendeta, tidak. Tapi apa yang Allah halalkan, pendeta bilang haram, mereka haramkan. Apa yang Allah haramkan, pendeta bilang halal, mereka ikut menghalalkan. Maksudnya mereka merubah keyakinan. Yang tadinya mereka halal, yang tadinya mereka yakini halal, lalu mereka rubah jadi haram. Yang tadinya mereka yakini haram, berdasarkan syariat Allah, lalu mereka meyakini itu halal. Bukan sekedar melakukan yang haram. Contoh orang yang minum khamar, maka dia bukan pelaku dosa kekafiran. Tetapi orang yang mengatakan khamar halal, maka dia telah melakukan dosa kekafiran. Al-Khamis, pembatal keislaman yang kelima. Man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara ijma'an. Barang siapa membenci satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, meskipun dia mengamalkannya, maka dia kafir berdasarkan ijma' kesepakatan ulama. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu, yaitu mereka celaka dan tersesat karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan-amalan mereka. Sama saja, ajaran itu hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Kalau di hati seseorang ada kebencian kepadanya, maka dia bukan lagi muslim. Dan Allah hapuskan seluruh amalannya. Dan tidaklah terhapus seluruh amalan, kecuali dosanya adalah dosa kekafiran. Namun ulama di sini merinci, kebencian itu ada dua macam. Benci terhadap syariat dan benci secara tabiat. Maka yang kufur adalah benci terhadap syariat. Sedangkan benci secara tabiat itu tidak kufur. Contoh, wanita yang tidak mau suaminya menikah lagi, berpoligami. Secara tabiat wanita itu cemburu, sehingga dia nggak suka suaminya menikah lagi. Maka ini tabiat wanita, dan dia tidak berdosa dengan sebab itu, selama tidak menjerumuskannya dalam dosa. Namun, meskipun dia mau, dia setuju suaminya menikah lagi, tapi hatinya membenci syariat poligami, maka dia kafir. Beda kan? Sebagaimana kita membenci perang, itu tabiat manusia. Tapi barang siapa yang membenci syariat berjihad, maka dia kafir. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu kamu benci. As-sadis, pembatal keislaman yang keenam. Man istahza'a bi syai'in min dinillahi au thawabihi au iqabihi kafar. Barang siapa mengolok-olok salah satu ajaran agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala, atau pahala dari Allah, atau hukumannya, maka dia kafir. Dan ini juga berdasarkan ijma', bahkan nas yang tegas langsung dari Allah tabaraka wa taala, sebagaimana kata penulis, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kamu memperolok-olok, kamu jadikan bahan candaan? La ta'tadiru, tidak usah kamu buat alasan. Maksudnya meskipun kamu main-main, enggak serius. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Apalagi kalau dia serius, bermaksud menghina, mencaci Allah Subhanahu wa taala atau merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tentu lebih parah. Di dalam As-Saribul Maslul, karya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, beliau menukil dari Ishaq bin Rahoya
salah seorang guru Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, ajma'al muslimuna alam ala anna man sabballaha aw sabba rasulahu sallallahu alaihi wasallam aw dafa'a syai'an mimma anzalallahu azza wa jalla aw qatala nabiyyan min anbiya'illahi annahu kafirun bidzalik wa in kana mukirran bikulli ma anzalallah. Kaum muslimin sepakat bahwasanya orang yang mencaci Allah atau mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menolak salah satu ajaran yang Allah turunkan atau membunuh seorang nabi Allah, maka dia kafir dengan sebab itu. Maksudnya dengan salah satu saja dari sebab-sebab itu, meskipun dia mengakui, mengimani semua syariat Allah yang lainnya. As-sabi, pembatal keislaman yang ketujuh, as-sihru, sihir. Wa minhu sarfu wal ataf. Termasuk sihir adalah as-sarfu, memisahkan orang yang saling mencintai, seperti membuat suami istri bercerai, dan al-ataf, membuat orang saling mencintai atau pelet. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Barang siapa melakukannya atau meridhoinya, maka dia kafir. Dan ini juga berdasarkan kesepakatan ulama tentang hukum orang yang mempelajari sihir, mengajarkannya dan mempraktekannya dan meridhoinya, maka dia kafir. Hanya saja memang dinukil dari Imam Syafi'i, beliau merinci. Kata beliau tergantung sihirnya. Kalau minta tolong kepada setan, maka itu kufur. Tapi kalau cuma menggunakan obat-obatan, sehingga bisa memberi pengaruh kepada orang, maka itu dosa besar namun tidak kufur. Namun jemaah sekalian, para ulama menjelaskan, sihir dengan selain minta tolong kepada setan, itu hanyalah sihir yang majazi, bukan hakiki. Sihir yang dimaksud dalam Al-Quran adalah yang hakiki, minta tolong kepada setan. Sebagaimana kata Al-Baydawi rahimahullah dalam tafsir beliau, wal muradu bis-sihri ma yusta'anu fi tahsilihi bitaqarrub ila syaitan mimma la yastaqillu bihil insan. Dan yang dimaksud dengan sihir adalah sesuatu yang didapatkan dengan minta tolong kepada setan dengan cara mendekatkan diri kepadanya, sehingga dia menolong penyihir itu untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Contoh, menyakiti orang dari jarak jauh. Memangnya gimana caranya tukang sihir, santet, guna-guna bisa melakukannya kalau nggak dibantu oleh setan? Oleh karena itu jamaah sekalian, penyihir itu dikafirkan karena dua sebab. Yang pertama, dia adalah budak setan. Apapun yang diinginkan oleh setan dia lakukan. Makin kafir, makin sakti. Allah isyaratkan juga dalam Al-Quran, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan atas kerajaan Sulaiman. Maksudnya setan-setan menipu mereka dengan mengatakan ini warisan Nabi Sulaiman, padahal tidak. Sebab yang kedua, karena mereka sok tahu perkara gaib. Maka ini adalah kekufuran, karena yang maha tahu perkara gaib hanya Allah. Sebagaimana Allah tegaskan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang tahu perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Di sini Syekh juga menyebutkan dalil kufurnya sihir. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah dua malaikat itu mengajarkan sihir kepada seorang pun sampai keduanya berkata, kami ini hanyalah ujian bagimu, maka jangan kamu kafir. Artinya jangan kamu belajar sihir. Ini tentang dua malaikat yang Allah turunkan untuk menguji manusia. Apa ujiannya? Belajar sihir. Siapa yang belajar, dia kafir. Siapa yang tidak belajar, maka dia lolos ujian. Ats-tsamin, pembatal keislaman yang ke-8. Mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Membantu dan menolong kaum musyrikin dalam memerangi umat Islam. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Barang siapa di antara kalian menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Maidah ayat ke-51. Menjadikan orang kafir sebagai wali artinya bersikap wala kepada mereka, yaitu menjadikan mereka teman dekat, orang yang dicintai, dikasihi, orang yang kita bersikap loyal padanya, orang yang kita muliakan, yang kita tinggikan kedudukannya, yang kita angkat menjadi pejabat, atau yang kita pilih menjadi pemimpin. Kata Allah, barang siapa yang melakukan itu terhadap orang kafir, dia bagian dari mereka. Artinya, dia kafir, bukan bagian dari kaum muslimin. Hanya saja, ulama di sini merinci ada dua tingkatan. Kalau dia bersikap loyal kepada orang kafir, karena menyetujui agama mereka atau membenci ajaran Islam, maka dia kafir seperti mereka. Namun, yang kedua, kalau dia lakukan itu hanya karena dunia, maka itu adalah dosa besar, namun belum sampai tingkat kekufuran. Seperti ngefans atau mengidolakan orang kafir karena permainan bolanya, atau bahkan karena maksiatnya seperti nyanyian dan musiknya atau aktingnya di film, maka ini adalah dosa besar, namun belum sampai tingkat kekufuran. Kenapa ada perincian seperti ini? Karena ada dalil kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Beliau pernah menolong orang-orang musyrik dengan cara membocorkan penyerangan Nabi Muhammad SAW. Ini sangat membahayakan umat Islam. Tapi setelah beliau dihadapkan kepada Nabi SAW, Nabi SAW tidak mengkafirkannya, sebab beliau melakukan itu bukan karena menyetujui agama mereka, bukan pula karena membenci Islam, melainkan hanya karena suatu urusan dunia. Dan tentu para sahabat yang terjerumus dalam dosa segera bertobat, sehingga kita nggak boleh mencela para sahabat Nabi Muhammad SAW. At-tasi, pembatal keislaman yang ke-9. Man i'taqada anna ba'dhan nasi la yajibu alaihi ittiba'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa meyakini bahwa sebagian manusia tidak wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa annahu yasa'uhul khuruj an syari'atihi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasannya dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama wasi al-Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam, sebagaimana Nabi Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam, fahuwa kafir, maka dia kafir. Ini juga berdasarkan kesepakatan ulama. Maksud penulis rahimahullah di sini adalah tentang segolongan orang sufi, enggak semua sufi, tapi segolongan dari mereka yang diistilahkan para ulama dengan gula sufiyah, sufi ekstrim. Sampai banyak orang sufi pun mengingkari mereka. Namun sangat disayangkan, bisa jadi sufi ekstrim inilah justru yang mayoritas di kalangan pengikut tasawuf, tarekat. Mereka bukan sekedar berbuat bid'ah, tapi sampai pada kekufuran. Karena diawali oleh bid'ah membagi agama menjadi dua, syariat dan hakikat. Ada lagi yang menjadi sampai 4. Ini bid'ah mereka. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kemudian sampai pada tingkat kekufuran. Bahkan kekufuran mereka di sini sampai 4 kekufuran. Yang pertama, mereka kalau begitu mengingkari diutusnya Nabi SAW untuk seluruh manusia. Dalam surat Al-A'raf ayat 158 Allah menegaskan, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Kalau mereka meyakini ada seseorang karena sudah sampai derajat wali, sudah tingkat hakikat, tidak perlu lagi mengamalkan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dia sudah lebih tinggi daripada Rasul, maka berarti mereka meyakini Rasul tidak lagi diutus kepadanya. Berarti mereka mendustakan ayat ini. Mereka berdalil Nabi Khidir saja tidak mengamalkan syariat Musa. Dan Nabi Khidir adalah wali, kata mereka. Maka jemaah sekalian, jawabannya mudah. Syariat Nabi Musa alaihissalam itu hanya untuk kaumnya saja.
Sedangkan syariat Nabi Muhammad SAW ditujukan untuk seluruh manusia. Ini salah satu jawabannya terhadap syubhat mereka berdalil dengan Nabi Khidir. Dan yang benar Nabi Khidir adalah Nabi, bukan sekedar wali. Karena beliau menerima wahyu tentang perkara gaib. Dan ini hanya Allah berikan kepada para Nabi. Rasulullah SAW juga bersabda, "Kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila nasi amatan." Dahulu para nabi diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Kekufuran mereka yang kedua adalah menghalalkan yang haram. Kenapa? Kata mereka haramnya cuma menurut syariat. Sedangkan di tingkat hakikat ini sudah tidak haram. Seperti pernah saya sebutkan, ini ma'ruf di kitab-kitab mereka. Mereka mengatakan jika seorang wali menggauli seorang wanita, meskipun bukan istrinya, memang secara syariat itu haram. Tapi secara hakikat, dia ingin membersihkan rahim wanita tersebut. Dan ini hukumnya haram, kufur, berdasarkan kesepakatan ulama. Al-Qadi Iyad, sebagaimana dalam Asy-Syifa, berkata, ajma'al muslimuna ala takfiri kulli man istahalla al-qatla aw syurbal khamri aw zina aw az-zina mimma harrama Allah ba'da ilmihi bitahrimihi. Kaum muslimin sepakat atas pengkafiran terhadap orang yang menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, seperti membunuh, minum khamar, atau zina. Dan semua yang Allah haramkan. Setelah dia mengetahui, itu hukumnya haram. Beda halnya kalau dia belum tahu. Maka dia memiliki uzur. Kemudian beliau berikan contoh. Ka ashabil ibaha minal karamitah. Orang-orang yang membolehkan yang haram dari kalangan karamitah. Ini adalah sekte Syiah. Wa ba'di gulati sufiyah. Dan sebagian gulat sufiyah, sufi ekstrim, menghalalkan yang haram. Ini kufur berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Ini kekufuran mereka yang kedua. Kekufuran mereka yang ketiga, mereka juga mengatakan di sini, wali itu sudah lebih mulia daripada Nabi. Sehingga buat apa dia mengamalkan syariat Nabi? Maka ini mendustakan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama. Bahwa seluruh Nabi dan Rasul lebih mulia daripada seluruh makhluk bahkan. Jangankan dari para wali, dari malaikat pun. Dalam surat Al-An'am ayat 86 Allah menegaskan, wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Dan setiap nabi dan rasul itu kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Dan telah dinukil oleh Ali Al-Qari rahimahullah dalam syarah Al-Fiqh Al-Akbar, pengkafiran terhadap ijma' atas pengkafiran terhadap orang yang menganggap wali lebih mulia daripada nabi. Dan kekufuran yang keempat di sini adalah, ini yang paling parah, kenapa mereka menganggap sudah keluar dari syariat Nabi, tidak wajib lagi melakukan syariat Nabi SAW, nggak harus sholat, nggak harus puasa, nggak harus zakat, karena mereka mengklaim sudah menyatu dengan Allah. Inilah yang disebut dengan wihdatul wujud, penyatuan antara makhluk dengan Allah. Kata Syekhul Islam tentang perbuatan atau keyakinan ini, jami'un likulli syirkin, mengumpulkan semua bentuk kesyirikan. Karena itu penghinaan kepada Allah. Mengatakan Allah menyatu dengan makhluk. Padahal makhluk itu adalah makhluk yang lemah, rendah, hina, sepele, berurusan dengan kotoran dan dosa-dosa. Sedangkan Allah yang maha tinggi, maha agung, maha besar, maha suci. Maka ini penghinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di poin yang ke-9 ini ada 4 kekufuran gulat sufiyah, sufi ekstrim. Al-ashir, pembatal keislaman yang ke-10. Al-i'rad an dinillahi azza wa jalla, la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau mempelajarinya, tidak mau pula mengamalkannya. Wad dalilu qauluhu ta'ala.
Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun." Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang telah diingatkan kepadanya ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling darinya, sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang berbuat dosa itu. Kata Allah, siapa yang lebih zalim daripada dia? Daripada orang yang berpaling dari agama Allah, ayat-ayat Allah. Berarti dia kafir karena nggak ada orang yang lebih zalim daripada dia. Begitu pula di surat Al-Ahqaf ayat ke-3. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir itu berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Apa maksudnya berpaling, jemaah sekalian? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa amma kufrul i'rad fa an yu'rida bi sam'ihi wa qalbihi anir rasul. Adapun kufur berpaling adalah orang yang berpaling dengan pendengarannya dan hatinya. Sama sekali nggak mau tahu tentang ajaran Rasul atau ajaran Islam. La yusaddiquhu wa la yukadzibuhu. Dia tidak membenarkan, meskipun dia juga tidak mendustakan. Wa la yuwalihi wa la yuadihi. Dia tidak pula bersikap loyal kepada ajaran Islam, tidak pula memusuhinya, tidak mencintainya, tidak pula membencinya. Jadi berpaling dari agama itu artinya bersikap netral. Ini adalah kufur. Meskipun dia tidak memusuhi, tapi dia juga tidak mencintai, nggak mau belajar sama sekali. Kemudian di bagian penutup Syekh mengatakan, wala farqa fi jami'i hadhihi nawaqid bainal hazil wal jad wal khaif illa al mukrah. Dan tidak ada bedanya dalam seluruh pembatal keislaman ini antara orang yang main-main, yang sungguh-sungguh, yang serius, dan orang yang melakukannya hanya karena takut, kecuali orang yang dipaksa. Maksudnya jemaah sekalian, semua yang melakukan pembatal keislaman ini dengan sengaja, dan sudah tahu itu pembatal keislaman, sudah tahu itu menyelisihi syariat, tapi dia melakukannya dengan alasan apapun dia menjadi kafir, kecuali satu orang yang dipaksa. Tapi masih dengan syarat, hatinya menolak. Sebagaimana di surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Jadi dua syarat dibolehkan dia melakukan kekafiran. Pertama, karena dipaksa. Maksudnya dengan ancaman berat dan dia nggak bisa lari. Ancaman berat itu seperti dihukum mati, dibunuh, atau dihilangkan anggota tubuhnya, atau dibunuh keluarganya. Kalau cuma diancam untuk dipecat dari pekerjaan, itu bukan ancaman berat. Mudah cari pekerjaan lain. Yang kedua, hatinya tetap mengingkari. Kalau hatinya setuju, maka dia kafir. Kenapa? Hati nggak mungkin dipaksa. Oleh karena itu, orang yang bermain film atau sinetron, meskipun tujuannya untuk dakwah, tapi misalkan dia memerankan orang kafir, seperti memerankan Abu Jahal atau Abu Lahab, kemudian dia mencaci Rasulullah SAW, maka dia kafir. Karena itu bukan uzur. Atau dia mengatakan, ayo kita berdoa kepada Rasulullah SAW, maka dia kafir. Kenapa? Karena itu bukan uzur. Meskipun dia hanya memerankan film. Meskipun nanti datang ustadz untuk menasehatinya, jangan berdoa kepada selain Allah, itu syirik. Tapi dia sudah berbuat syirik tadi. Yang uzur adalah kalau dia dipaksa dengan ancaman berat, itu pun hatinya menolak. Wa kulluha min a'zami ma yakunu khatara. Dan semua pembatal keislaman ini, kata Syekh, termasuk yang terbesar bahayanya, wa min aktsari ma yakunu wuqu'an, dan yang paling banyak terjadi. Artinya, beliau tidak menyebutkan semuanya. Masih banyak yang perlu kita pelajari. Wa yanbaghi lil muslim an yahdharaha wa yakhafa minha ala nafsihi. Maka sepatutnya seorang muslim berhati-hati dan mengkhawatirkan dirinya. Begitu pula keluarganya, jangan sampai terjerumus dalam dosa ini. Beliau tutup dengan doa, na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang menyebabkan murkanya dan azabnya yang pedih. Allahumma amin.
Walhamdulillah, selesai pelajaran untuk 10 pertemuan. Sudah selesai ya, dalam satu pertemuan. Bersyukur kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar terhadap apa yang sudah kita pelajari, dan semoga Allah mengajarkan ilmu yang belum kita pelajari. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.